Dari Banua untuk Indonesia. Mengabarkan berita dari fakta. Setiap kata punya rahasia. Karena kata adalah senjata dunia. Oke, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang. Semangat. Yes. Mahasiswa banget bikin kita sendiri ya. Mahasiswa, Cok, itu, Cok. Oh iya, kita ingat masa-masa itu ya. Masa-masa di ospek ya. Di ospek dan ngospek. Oke sih. Oh iya. Nantilah kita cerita itu. Nanti kita cerita tentang masa-masa kuliah dan masa-masa sekolah. Masa sekolah. Tapi sebelum sampai ke sana, kita kembali lagi di Babe, baca berita Poros Kalimantan. Oke. Om Nanda gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, lumayan sibuk. Lumayan hujan. Kehujanan, kepanasan. Seminggu nih udah nih dari video sebelumnya, Babe sebelumnya. Betul banget everybody. Yo everybody. Kawan-kawan. Gimana Mas JP, kabar, pekerjaan, kegiatan? Alhamdulillah sehat. Ya, masih nongkrong? Masih sering ngopi. Perlu ngopi kita kayak. Nanti kita ngopi bareng lah. Kita jarang banget ngopi bareng berdua. Iya. Ngopi di mana kayak gitu ya? Di mana lah nanti. Di mana lah? Ya harusnya sih ada yang ngajak lah. Ada kali. Alik lah. Nice. Ini berita pertama, ini lanjutan dari sebelumnya nih. Oke. Tentang Satpol PP yang dulu razia pesawat, bukan razia pesawat ya, mengeluarkan pesawat dari hanggarnya yang punya Susi Air ya. Betul. Jadi setelah pengusiran itu banyak terjadi ini Om JP, banyak terjadi perselisihan antara pihak pemerintah dan pihak maskapai. Iya, betul. Nah, kabarnya Susi Air sudah adukan ya Bupati Malinau ke Bareskrim Polri. Nah, ini kabar dari Malinau ya, Malinau Kalimantan Utara. Peristiwa pengusiran Susi Air dari hanggar pesawat di Bandara Malinau kini berbuntut panjang. Setelah sebelumnya pihak Susi Air mengirimkan surat somasi dan tak digubris oleh Bupati Malinau, kini pihak Susi Air adukan Bupati Malinau ke Bareskrim Polri. Pihak Susi Air juga minta uang ganti rugi sebesar 8,9 miliar. Wih, mantap. Dikit ya? Banyak ya? Banyak dong, 8,9 miliar dan itu termasuk sebagai upaya somasi yang dilayangkan kepada dua pihak yaitu Bupati Malinau, WMP Walemawa tuh ya namanya, ke Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Ernest Silvanus. Nah, itu juga langkah yang diambil karena itu respon pelanggaran serius. Tapi soal somasi dan akhirnya dilaporkan ini, waduh, kita kadang akhirnya berbuntut panjang gitu loh. Berbuntut panjang sih. Oke lah, si maskapai merasa ada kerugian secara material dan katanya juga ada beberapa penerbangan yang dibatalkan karena pengusiran itu. Betul. Dan akhirnya merugikan banyak pihak, baik itu dari segi materi dan waktu juga. Tapi sebenarnya kalau dari pendapat Om Nanda ini, perlukah hal seperti ini? Artinya diadukan untuk minta ganti rugi dan lain-lain. Antara perlu dan tidak perlu ya, ini patut diberi pertama apresiasi dari pihak Susi Air-nya dulu karena memang mereka menganggap upaya dari pemerintah ini seperti tidak main-main. Oh, soal pengusirannya. Karena benar-benar memerintahkan, menugaskan petugas ke lapangan dan ada surat. Walaupun kupikir ini lebih ke miskomunikasi ya. Harusnya bisa diomongin di belakang dulu maunya bagaimana. Minimal kayak gini deh. Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati di Kalimantan Utara di Malinau dia kasih teguran ya, surat, atau peringatan bahwa beberapa maskapainya atau penerbangannya dia nih melewati masa kontrak. Maunya gimana nih cuy? Cuy. Kan ada pembicaraannya dulu. Mau ngontrak lagi apa enggak? Mau diperpanjang. Kalau tidak mau diperpanjang, kita akan mengambil tindakan. Maksudnya akan ada teguran atau kita menyarankan untuk mengalihkan pesawat. Nah, nanti akan ada pesawatan atau jawaban tuh dari pihak maskapai Susi Air. Oke, kami berhenti di sini, nanti pesawat akan kami pindahkan misalnya. Artinya apa yang dilakukan saat itu pengusiran yang sampai membawa pesawat itu keluar hanggar dan
ke rumput itu berlebihan sebenarnya. Berlebihan tuh. Kurang komunikasi kayaknya. Iya sih kayaknya gitu ya. Oke deh, mudahan ada win-win solution dan semuanya bisa berpikir lebih dingin lah. Lebih jernih. Tidak ada yang dirugikan lagi. Mudah-mudahan. Pemerintah daerah Malinau pun sebenarnya dengan adanya Susi Air ini terbantu ya. Betul. Contoh mereka juga dapat pendapatan dari karena sewa juga itu. Adanya jalur terbang dari Susi Air ini kan menghubungkan ke beberapa wilayah yang justru tidak bisa dilewati jalur darat gitu loh. Ini membantu. Jadi membantu masyarakat alangkah juga. Baiknya saling membantu dengan kesepakatan yang diawali di depan gitu, sepatu bersama gitu loh. Oke, Om Nanda, berita kedua apa nih kita punya nih? Berita kedua dari mana nih? Hilangnya peluang cantik. Itu dia. Yes, hilangnya peluang cantik Bribtu Christy viral terungkap, tim Suspolda bergerak. Jadi begini Om JP, menurut berita beberapa informasi yang sampai ke aku, yang aku baca juga, dia dijelaskan oleh suaminya, dia sudah punya suami nih. Sudah punya suami nih. Ya, dijelaskan bahwa dia menghindari atau healing lah, bahasa sekarang tuh kan lagi tren healing nih. Ya. Dia pergi ke Jakarta karena menghindari tekanan dan istirahat di sana. di Katanya sana. Begitu penjelasannya. Namun dari pihak kepolisian membantah, menegaskan bahwa itu melanggar apa ya bahasa? Kode etik. Ya kode etik kepolisian lah, karena dia meninggalkan tugas tanpa izin. Lebih dari 30 hari katanya. Betul. Ya. Nah, itulah yang yang terangkat di media. Cuma kita nggak tahu nih bagaimana internal kepolisiannya. Menurut informasi yang sampai ke Om JP gimana? Tapi di beberapa media ya hilangnya si Bribtu cantik ini yang katanya ada sangkut pautnya dengan video. Nah, itu yang saya tidak tahu. Bagaimana? Tapi kita belum ada, maksudnya belum ada konfirmasi dari pihak penjelasan dari pihak kepolisian atau dari yang bersangkutan pun tidak ada. Gak ada istilah kayak rilis pers atau konferensi pers mengenai itu, karena kepolisian menganggap ini persoalan yang mestinya diselesaikan di dalam internal mereka. Tapi ada fakta lain. Apa tuh? Katanya Bribtu Christy ini terah dari Sultan Hamengkubuwono. Waduh, boys, I don't know. Aku tak berani kalau sudah bermain Sultan. Tapi ini dikonfirmasi oleh keluarganya. Gitu. Ada terah dari memang benar Sri ya. Sultan Hamengkubuwono. Ya, artinya sebagai dengan nasab yang jelas dia paling tidak ada gimana ya, perlindungan atau gimana ya. Upaya untuk menyelesaikan secara baik-baik lah ya. Iya, katanya gitu. Sampai saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan kan oleh pihak kepolisian gitu. Dan sudah kembali ke Manado katanya ya. Iya, sudah dipulangkan. Jadi di sini sedikit saya baca ada karena dia orangnya tidak bisa terlalu tertekan, kata Bribtu Renaldi. Kata si suaminya nih ya. Suaminya. Nggak boleh terlalu ditekan. Jadi dia diizinkan aja, Kak. Saya juga tidak mau terjadi hal-hal aneh. Jadi hanya bilang tidak apa-apa. Wah. Iya, sangat perhatian, sangat mengerti dia kayak. Ya, sebagai suami emang harus kayak gitu ya. Atau ada memang ditutupi kita nggak tahu. Ya, nggak tahu juga sih katanya. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya saja, silakan Om JP. Oke, berita selanjutnya, berita ketiga nih ya. Ini datang dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Iya. Nah, dokter cabul di Banjarbaru divonis 6 tahun penjara. Waduh. Jadi gimana? Dokter cabul ya. Kasus sebelumnya yang terangkat di media gimana? Apa isunya? Ini isunya itu adalah salah satu oknum dokter yang merupakan ASN ya di Kota Banjarbaru itu melakukan aksi pencabulan kepada anak di bawah umur. Oke. Lalu dilaporkanlah oleh orang tuanya ke kepolisian dan akhirnya masuk persidangan, dan baru saja tanggal 10 Januari kemarin itu divonis oleh hakim di persidangan 6 tahun penjara. Dari tuntutan sebelumnya itu 7 tahun penjara. Tapi yang bikin kita nggak habis pikir, kok melakukan pencabulan gitu. Ya mau gimana dong? Tapi kan secara padahal dia biologis dokter, ya. Dia udah punya istri. Dan dia pun juga profesi yang ini tidak main-main ya. Iya, profesi dokter ini kan maksudnya jadi yang berpengaruh lah. Ya benar, kita agak miris dengan kejadian ini, dan ini di lokal kita di Banjarbaru. Di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sih. Kita berdoa kepada keluarga keluarga korban, semoga dikuatkan dan ini tetap menjadi pelajaran. Semoga si korbannya pun cepat
sembuh. Ya, Kadang kan kejadian kayak gini nih yang bikin kasihannya dia trauma. Dan ya faktor Si anak itu juga. trauma. Ya. Nanti terbawa kalau dia nggak cepet-cepet didampingi. Betul. Nggak cepet-cepet diberi semangat gitu. Dia inget terus Iya. hal-hal kayak gitu. Jadi akhirnya jadi antisosial. Jangan sampai kan gitu. Mudahanlah dia cepet didampingi siapa mungkin dari Komisi Perempuan dan Anak. Ya, untuk meringankan beban pikiran. Iya, trauma healingnya. Iya. Ada upaya-upaya itulah. Aduh, memang kadang nggak habis pikir sih kita soal-soal. Tapi gregetan. Ya. Soal pencabulannya kita gregetan deh. Masalahnya, nah ini nih. Ini nah, yang ditakutkan itu kalau yang jadi korban adalah keluarga kita. Ya jangan sampai lah. Ya jangan sampai. Karena gini Om Jeb, beberapa media yang masuk, berita yang masuk ke saya juga mengeditori beberapa berita nasional. Pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual di bawah umur ini terjadi di mana-mana. Di mana-mana. Hampir semua daerah. Dan juga parahnya beberapa kejadian yang sudah terblow up adalah dia kerabat dekat. Guru pesantren. Oh iya. 13 anak kemarin kan ada yang baru diponis tuh hukuman Heri Herimawan atau gimana gitu. Pokoknya seumur hidup ya diponisnya. Iya, seumur hidup. Jadi inilah pentingnya karena UU perlindungan anak juga sudah diketok kan, ditentukan di awal tahun tadi. Nah, semoga ini benar-benar berjalan, bisa menjadi perlindungan yang kuat lah sebagai payung hukum di Indonesia kepada korban-korban. Iya sih. Dan ini juga jadi ya kedepannya lebih baik lah. Iyalah. Miris gitu. Ya karena kasusnya kita selalu bermunculan, ada lagi kita sangat menyayangkan hal ini terus terjadi. Iya, apalagi anak di bawah umur dia masih panjang, maksudnya kehidupannya masih panjang. Ya. Udah dapat tekanan yang dan kejadian yang seperti itu ya. Betul. Walaupun mungkin nggak sampai pemerkosaan, tapi udah masuk ke ranah pencabulan ini kan udah ya gimana gitu, kita sangat gregetan gitu. Sangat disayangkan lah. Gregetan gitu. Gregetan, dan ini juga jadi memancing emosi masyarakat juga yang tahu. Iya, pastilah ini. Oke, next. Selanjutnya kita punya berita apa? Berita selanjutnya ada dari otomotif. Otomotif ya. Terutama untuk penggemar MotoGP. Waduh. Setelah ramai memperbincangkan bagaimana lapangannya, terus katanya berkerikil, kotor segala macam. Tapi ini MotoGP di Mandalika dong, ya? Karena barusan usai protes di Sabtu Minggu kemarin lah. Udah selesai 3 hari tadi. Nah, uniknya adalah ada bapak-bapak bersarung nonton aksi Marquez di Mandalika. Nah, Repsol Honda heboh nih. Apa yang dipermasalahkan? Iya. Masalahnya adalah ini sebenarnya kata si bagian Honda Racing Corporation, private or public test. Ini ya artinya tes privat atau tes yang terbuka untuk umum. Karena ada masyarakat umum yang nonton. Itu yang mereka pertanyakan. Oh gitu ya. Padahal kalau secara sudut pandang kita sebagai pembaca ya nggak masalah kan, ada pria bersarung kayak lokalan aja, udah kearifan lokal aja udah kayak gitu. Tapi uniknya adalah foto ini diunggah oleh salah satu rider MotoGP, Alex Espargaro, di Instagram resminya. Ini memang unik jadinya. Kalau di luar negeri mungkin penonton nggak ada yang pakai sarung. Itu tadi itu kan jadi culture-nya, pakai celana pendek ya. Gaya-gaya inilah kelas menengah ke atas ya. Jadi kan unggahan itu tadi banyak yang komentarin kan. Ya aku netizen Indonesia lah, dari sekian banyak komentar banyak yang tergelak, akhirnya unik, lucu segala macam. Salah satunya ini ada yang bilang the power of bapak-bapak sarungan. Iya. Terus ada lagi yang bilang kayak gini, kayaknya doi cabut tuh kagak ikut Jumatan. Nah, ada isu selain itu. Karena apa benar? Memang ada lahan di sekitaran Mandalika yang belum diganti untung atau belum dibebaskan kayak gitu, Mas? Informasinya begitu, Om. Informasinya si pria yang bersarung ini adalah pemilik lahan di tikungan yang saat itu difoto oleh si Alex Espargaro ya. Salah satu lintasan lah di MotoGP di sirkuit Mandalika itu. Informasinya si bapak-bapak yang bersarung itu
punya tanah di situ. Di tikungan itu ya. Ya seperti itu tanahnya dia kan. Sudah dibebaskan, tapi belum dibayarkan. Nah, ini harus diluruskan ini, harus atau diluruskan ini. Pemerintah setempat ya mestinya harus menyikapi, memfollow up bagaimana agar penyelenggaraan MotoGP nantinya di Maret itu berjalan lancar. Iya. Jangan sampai ketika acara besarnya berlangsung, malah banyak demo-demo, rusuh-rusuh, Iya. tuntutan-tuntutan, nanti beritanya malah gimana ya, kita dipandang dipandang sedang disorot dunia nih. Sorot dunia nih, ini Sedang citra disorot Indonesia dunia nih. Kita berharap hal-hal kecil tersebut yang mungkin dianggap kecil tapi sebenarnya akan berefek besar, akan berdampak ke MotoGP dan Indonesianya sendiri sebagai tuan rumah. Tapi di Route Mandalika Grand Prix Association, Priyandri Satria menegaskan kalau semuanya aman. Oke, nice. Semuanya aman, Ya, artinya paling nggak sudah ada yang klaim kayak gitulah ya. ya artinya tes si para rider MotoGP ini aman. Dan isu-isu itu cuma sekedar isu gitu. Oke, mudah-mudahan itu tidak benar. Kalaupun benar segera selesaikan. Ya, segera diselesaikan dong. Karena harusnya Mandalika Circuit itu aman dari gangguan-gangguan di sekitaran sirkuit gitu loh. Jadi biar pembalap benar-benar fokus untuk membalap dan sesuai dengan kapasitasnya lah. Jangan sampai itu kan hal-hal yang kayak gitu sebenarnya mengganggu, agak mengganggu konsentrasi sebenarnya. Betul. Tapi soal Mandalika ini memang masih ada, mungkin masyarakat sekitar ada pro kontra katanya juga Om, gitu Om. Maksudnya itu tanah mereka sudah puluhan tahun hidup di sana, lalu tiba-tiba jadi sirkuit internasional. Ya, itu agak shock culture juga. Maksudnya dia kaget juga, wah ini tiba-tiba banyak yang datang, banyak yang nonton. Iya, tiba-tiba jadi lintasan MotoGP, lalu jadi sorotan dunia. Itulah pentingnya edukasi dari pemerintah ke masyarakat setempat. Iya, masyarakat sebenarnya nggak salah juga, karena memang rumahnya dari awal kita kalau di lingkaran dia rumah gimana? Pasti sarungan. Iya, itu santai, normalnya kita setiap hari di Indonesia lah. Di Indonesia lah. Secara umum. Secara umum gitu. Aduh, ya tapi unik sih sebenarnya. Apalagi para rider nih bahkan ada yang nguploadnya di Instagram juga di sosial media pribadi mereka. Asik juga tuh aku melihat si Marquez, terus siapa lagi aku lupa namanya lagi. Si Alex tuh. Alex Pagaro. Yang jualan jualan gasolin terus di samping nyur apa sih? Kelapa. Kelapa. Ya, terus juga ada emak-emak bonceng 4. Itu kan hal-hal yang mengejutkan bagi para bule itu. Iya, mungkin mereka belum pernah melihat di negara lain ya. Dan itu jadi shock culture. Tapi kalau mereka ke Banjar, mereka bakalan takut. Kenapa? Karena jalan-jalan di Banjar ya, Kalimantan khususnya. Itu dikuasai oleh kaum emak-emak dan acil-acil. Banget. Waduh, nggak ada apa-apanya lah. Nggak ada apa-apanya. Belok sama kaum mama, sen kiri naik ke atas ya. Aduh, sen kiri belok kanan, sen kanan terbang dia. Iya. Aduh, standing dia. Atau mundur. Aduh, berbahaya cuy. Oke, MotoGP ini memang selalu seru. Kita harapkan penyelenggaraan MotoGP di Maret mendatang itu bisa berjalan sukses. Amin. Banyak penontonnya, habis itu lancar semuanya. Aku akan nonton kok. Di mana siaran langsung pokoknya kalau live aku nonton di mana. Kirain langsung nonton Mandalika. Enggak, di sini aja lah. Kirain. Kita masih banyak yang tidak bisa ditinggalkan. Iya. Oke, next. Oke, ini datang dari Tanjung ya, Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, tak punya hati, ada orang tega buang bayi hingga tewas di Tanjung, Tabalong. Gimana tuh? Ini kejadiannya adalah pada Februari ini sebenarnya di daerah Murung Pudak ya. Murung Pudak, Tanjung, Tabalong. Gimana, kenapa sampai jasad bayi ini ditemukan warga sudah dalam keadaan tak bernyawa Kamis 10 Februari kemarin. Tepatnya sekitar pukul 11.30 di Jalan Pajar Baru, Kelurahan Murung Pudak, Tabalong. Kapolsek Murung Pudak, AKP Samsu langsung menindaklanjuti laporan ini. Ia mendatangi lokasi bersama anggota unit Inavis gitu. Tapi intinya kejam sih, tega sih. Buah hati dibuang di jalan yang mau masuk hutan. Sekecil itu ya, agak miris juga kita dengarnya. Dia nggak punya salah cuy, nggak punya salah men. Baik, bahkan mungkin banyak orang yang mendambakan punya anak. Ya. Loh, kok ini dibuang-buang? Gimana ya?
Tapi kabarnya sampai saat ini si orang yang membuang bayi ini masih dicari lah. Oh, berarti belum ada kasusnya belum selesai. Dari pihak kepolisian masih dalam pencarian. Masih dalam pencarian. Apa modusnya kita nggak tahu, siapa pelakunya kita belum tahu. Ya. Kedukung deh, moga ini bisa diselesaikan di pihak berwajib lah ya. Yang berwenang. Moga kasus ini segera diselesaikan. Sering ya kejadian kayak gini ya. Iya. Ada yang dibuang di kali bayi. Bener banget. Ada yang dibuang di tempat sampah. Ini dibuang di pinggir jalan dekat masuk hutan. Aduh. Miris juga ya kejadian-kejadian. Ini fakta loh, men. Maksudnya kita nggak ada di dunia fiksi, ini dunia nyata loh. Ada banyak orang setega itu membuang bayi. Ya paling nggak kalau mau buang bayi ke panti asuhan kayak gitu. Artinya jangan dibuang juga dong. Iya, nggak dibuang, ditaruh dalam kardus, kasih selimut, tapi taruh di depan panti asuhan kayak. Seperti yang kita lihat di film-film mungkin. Fiksi. Iya sih, kita sering nonton film gitu ya. Ditinggal di depan pintu atau tempat di depan rumah orang kaya. Terus ada orang yang ngambil dia terus dirawat sampai dewasa. Terus pas sudah dewasa dikasih tahu, kamu sebenarnya bukan anakku. Waduh. Kamu anak nemu di bawah pohon pisang. Waduh, jadi sedih lagi. Sedih lagi ya. Tapi bener sih, kalaunya pun dikasih ke panti asuhan, paling enggak dia punya masa depan, dia hidup. Dia siapa tahu dia nanti jadi bupati, jadi gubernur, kita nggak tahu. Atau jadi ilmuwan, penemu apa nanti kita kan nggak tahu. Ya sejak dini lah kita ininya apa. Iya, artinya mengupayakan itu gimana dia nggak punya salah, cuy. Dia nggak punya salah, kasihan juga sih. Ya kasihan juga sih. Aduh, miris kadang. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Kalaupun ini sedang diselidiki polisi, cepat ini. Tapi kejadian kayak gini mungkin pengaruh dari pergaulan. Apa tuh? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas saat ini. Jadi dia tidak di luar nikah? Di luar nikah mungkin, atau dia melakukan seks bebas dengan yang bukan pasangan sahnya. Kan banyak nih kejadian-kejadian kayak gitu. Betul. Ya kalau punya anak udah dikandung gitu, lalu melahirkan kok dibuang gitu. Sayang. Kasian gitu, kasian, dia punya masa depan, dia punya nyawa gitu. Gregetan lah. Nextnya kita punya apa nih beritanya Om? Next ya. Sekarang kita punya berita dari Luhut Binsar Panjaitan. Tepuk tangan. Pak Luhut, apa kabar Pak Luhut? Ini kita bacain nih beritanya. Beritanya aja sih, beritanya. Jadi seiring naiknya angka Omikron, jumlah kasus Omikron. Jadi kata Om Luhut, nyambung nih. Lansia 60 tahun jangan keluar rumah sebulan. Waduh, berat cuy. Pokoknya yang udah tua-tua nih 60 tahun ke atas jangan keluar rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Takutnya apa sih sebenarnya? Nah, di sini diterangkan nih. Jadi kata Om Luhut, dia usul sih sebenarnya. Usul 2 minggu sampai sebelum ke depan untuk orang-orang yang saya sebut tadi kriteria 60 tahun ke atas, alangkah bagusnya tinggal di rumah saja. Karena dikhawatirkan sistem imun orang tua itu dia lebih rentan terkena virus gitu loh. Walaupun termasuk yang tidak vaksin. Tapi masuk akal sih usul dari Menteri Koordinator ini gitu. Artinya kan memang harusnya sih semua pihak ya, ini seakan-akan nenek dan kakek-kakek doang yang dilarang keluar. Iya, padahal mungkin nenek sama kakek-kakek mau lihat apa gitu. Ya, minimal di depan teras lah, jangan sampai keluar pagar. Masa nggak boleh lewat pintu, nggak boleh. Mau ke teras nggak boleh. Nggak boleh keluar rumah kan katanya? Iya. Walaupun sebenarnya dari pihak kesehatan pun bilangnya gejalanya ringan, perawatannya singkat, tapi tetap membahayakan. Iya sih. Betul. Omikron ini kan mutasi baru dari COVID-19. Varian dari COVID-19. Varian dari COVID. Iya sih. COVID aja udah banyak orang yang meninggal gitu, apalagi varian barunya. Ya kawan-kawan juga kalau yang belum vaksin segera vaksin. Karena di sini juga kata Om Luhut lagi nih. Jadi Anda yang belum divaksin, Anda sasaran cukup hebat dari Omikron ini. Wois, ancaman cuy. Tapi si COVID yang ngancem ya, bukan Om Luhut nih loh.
Jadi kalau Jangan terjadi salah apa-apa kaprah dengan nanti kawan-kawan. kalau Dikiranya terjadi Allah apa-apa dengan ini, Anda sendiri yang bertanggung jawab dengan diri sendiri. Wih, pesannya bagus. Pesannya bagus. Artinya kita punya tanggung jawab akan diri kita, akan kesehatan kita. Iya. Kalau belum vaksin, yuk vaksin lah. Ya sebenarnya saya dulu sempat takut-takut sih. Sempat takut. Tapi itu ini penyintas, maksudnya sempat kena COVID. Enggak sempat ya. Enggak Tapi sempat keburu ketahuan. udah divaksin, udah divaksin tapi. Iya. Udah aman lah. Tapi awal-awal memang sempat takut vaksin. Karena begitu banyak video soal Ya, wow vaksin nanti gini merubah gen apa segala macam. Ya. Merubah Hal-hal yang genetika mengkhawatirkan dan lain-lain jadinya. lah gitu. Ya bikin cemas malahan jadi Bikin pikiran. cemas, tapi ketika kita meyakinkan diri akhirnya ya udahlah vaksin gitu. Nah, pertanyaannya, Om Luhut umurnya berapa? Ayo. Om Luhut pasti di atas 60 ya. Iya, sudah tentu. Tapi bagusnya ya beliau menyadari itu. Jadi kan Kayaknya 70-an deh beliau. hampir. Dia bilangnya di sini. Di sini gini. Jadi saya minta teman-teman yang punya comorbid hati-hati. 30% lansia. Jadi kalau umur seperti saya, artinya dia menyadari nih kalau umur seperti saya harus super hati-hati. Dan 63% vaksin lengkap. Nah, 3% belum lengkap. Oh, 63% belum vaksin lengkap. Nah, ada beberapa yang memang sudah belum vaksin kedua, belum booster. Jadi intinya ya kita tetap harus diminta hati-hati lah, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kayak lama banget ya, nggak berakhir-akhir ini. Tapi emang apa greget juga cepat-cepat berakhir pandemi gitu loh. Iya, pandemi kayak gini memang nggak ada habisnya. Kalau dari apa informasi dari apa para kedokteran, ilmu kedokteran gitu, informasinya bahwa nakes nanti kita akan terbiasa dengan si COVID ini. Ya, akan jadi seperti sama kayak wabah dulu kan. Flu Spanyol ya, atau jadi apa kayak dulu kan itu jadi wabah yang mematikan, tapi saat ini kita sudah ada solusi, biasa lah punya obatnya. Nah, ya. Gitu-gitu. Akan jadi habit kayaknya di masyarakatnya. Ya akhirnya sudah bisa kata pengamat elit global sih kayak gitu. Pengamat elit global. Akan jadi habit di masyarakat bahwa ya udah kena virus, vaksin, diobatin dan itu akan berjalan berkesinambungan sepanjang waktu gitu. Ya, tapi masyarakat harus tetap ikutin anjuran pemerintah. Yap, ya mau apa lagi. Kalau nggak diikutin kita akan dihalang-halangin. Akan dikasih susah untuk berurusan. Jadi ya sudahlah. Kita ini apalah, ikut aja udah karena sudah ada yang bertanggung jawab. Termasuk MUI pun sudah kasih tanggung jawab bahwa vaksin boleh gitu. Tidak akan memberikan mudorot lah kayak gitu. Kita ikut aja lah udah. Yuk vaksin. Udah dong. Beres. Vaksin keberapa udah? Kedua dong. Berarti belum booster ya? Booster belum. Padahal padahal di Banjarbaru sedang ada loh. Iya. Boleh. Nanti cuman aku coba katanya vaksin kedua jarak ya vaksin kedua dengan booster itu harus 6 bulan. Aku udah terakhir Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Masuk dong. Boleh. Februari masuk. Kalau saya baru Oktober, jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ya bulan besok lah baru bisa booster. Masuklah. Tapi katanya booster itu cuman setengah dari apa? Dosis vaksin sebelumnya. Yang sedikit gitu. Aku cemaskan, maksudnya aku menunda-nunda itu kayak gini Om Jeffy. Ketika di vaksin booster kan agak ini nih drop kita nih, demam, harus istirahat, harus di rumah. Nah, masalahnya kita kan setiap hari ada kerjaan nih. Mobilitas agak tinggi nih. Ya. Kalau divaksin otomatis kita harus spray dulu. Iya. Nah, itu yang masih memilah-milah waktu tepatnya gitu loh. Iya sih. Kadang itu yang jadi pertimbangan kita lah. Tapi semoga nanti ada waktu yang enak buat istirahat. Ya udah setelah vaksin kita total lah. Ya, tapi rata-rata orang vaksin pasti ngerasain, waduh badan panas nih. Iya. Waduh tangan agak apa? This is normal. Itu normal. Iya, bahwa itu memang dampak dan efeknya. Dampaknya ya. Tapi angka baiknya habis vaksin ya istirahat. Yes. Jangan habis vaksin malah begadang. Berkegiatan, malah berkegiatan berat jangan. Ya, malah makin nambah drop nanti. Daya tahan tubuhnya. Betul gitu. banget. Oke deh. Oke, berita selanjutnya kita datang dari Jakarta nih. Jakarta bahwa ada kebijakan mulai 1 April masuk Indonesia bebas karantina. Waduh. Mana tuh? Kok orang luar yang ke Indonesia nggak dikarantina? Iya, ini dia lagi-lagi ini diterangkan oleh Om Luhut Binsar Panjaitan. Nah,
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jabodetabek lanjut level 3. Tapi beberapa aturan dilonggarkan seperti ketentuan work from office dari semula 25%, kini kapasitas ditingkatkan menjadi 50%. Jadi tak hanya itu, masa karantina masuk Indonesia dipangkas menjadi 3 hari. Meski Indonesia belum menerapkan aturan serupa seperti Swedia hingga Denmark terkait pembatasan COVID-19. Pemerintah tak menampik kemungkinan pelonggaran lebih luas mulai 1 April. Itu yang tidak karantina lagi katanya. Yap, jadi 1 April itu atau sebelum 1 April PPLN ini ya maksudnya. Ini luar negeri ya. Tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat. Nah, kayak gitu guys. Namun sekali lagi nih kata Om Luhut nih, bergantung pada situasi pandemi dan juga supaya kita mengendalikan penyebaran kasus si COVID-nya ya. Iya. Tapi katanya tetap si WNA warga negara asing atau WNI yang baru datang dari luar negeri ini harus tetap melakukan tes PCR dan lain-lainnya lah, tetap wajib. Artinya itu tetap harus disertakan ketika keluar masuk bandara. Iya. Oke, men. Sudah ya, men. Kita sudahi aja ya kayaknya. Aja ya. Terlalu dalam ya kayaknya. Iya. Terus kawan-kawan yang lain juga yang sudah nonton boleh request. Boleh request nih mau apa nih yang dibacain? Iya. Mau kita jukir balik, mau nyanyi boleh. Waduh. Tapi semampunya. Oke deh. Saya undur diri. Kami undur diri. Saya Ananda Pardanowar. Saya Zepi Alayubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babe. Baca berita. Poros Kalimantan. Cihuy.